Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam kebajikan, rahayu. Hari ini kita ketemu dengan seorang sahabat, ketemu lagi dengan Cak Taufik Monyong dalam diskusi budaya yang hari ini kita coba kebetulan berada di kawasan pinggir pantai Kenjeran. Nah, saya ketemu sama budayawan dari Batu, Jawa Timur, Pak Fuad. Nah, selamat siang Pak Fuad. Selamat siang. Salam budaya, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Om Swastiastu. Terima kasih. Saya ingin coba mengorek tentang gerakan saudara-saudara saya di Batu dari Pak Fuad. Salah satunya adalah gerakan kesenian yang dilakukan oleh teman-teman di Batu terkait pembelajaran aksara Jawa. Nah, mohon Pak Fuad bisa mengilustrasikan mulai kapan saudara-saudara anak-anak yang hadir datang ke Batu. Ada sebuah program khusus yang dibuat oleh kawan-kawan Dewan Kesenian Batu dan juga mungkin para pini sepuh Batu atau seputar kegiatan aktivitas kesenian yang ada di Batu. Silakan Pak Fuad. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Batu sebagai kota pariwisata tentunya tidak lepas daripada wisatawan yang datang ke kota Batu, baik itu adalah rombongan keluarga maupun juga para sekolah-sekolah yang memang harapannya juga di samping mereka juga berlibur, tapi juga mereka ingin ada semacam edukasi yang bisa dilakukan. Kebetulan kita punya semacam sebuah kegiatan yang memang kita paketkan. Di situ bagaimana anak-anak atau anak-anak didik atau wisatawan yang datang ke Kota Batu itu tidak hanya selesai melihat liburan saja atau artifisial saja, tapi kita mencoba bagaimana mereka pulang ke rumah masing-masing ketika sudah berlibur ke Batu, berharap mereka mempunyai nilai edukasi. Salah satunya ada beberapa kunjungan ke desa-desa. Salah satunya kita pernah coba bagaimana apa yang disampaikan oleh Cak Taufik tadi adalah salah satu paket untuk anak-anak SMP pada saat itu. Jadi kita coba ada 5 paket wisata yang harapannya juga di samping mereka mendapatkan hiburan tapi juga edukasi. Jadi dimulai dengan kita mengelompokkan rombongan itu sendiri dari 5 kelompok kalau nggak salah. Jadi mereka yang ingin kelas-kelas kecil, tujuannya adalah bagaimana kita mengapresiasi keinginan anak-anak untuk berekspresi melalui seni budaya. Dimulai dengan mengelompokkan mereka yang suka seni musik. Kita kelompokkan, ada yang mereka suka ada seni rupa atau menggambar, ada yang mereka olahraga, ada kelas yang wajib dilakukan juga anak-anak adalah menulis nama aksara Jawa dengan aksara nama anak tersebut ya, dengan aksara Jawa. Oke, lanjut menarik ini. Aksara Jawa dan juga ada merangkai bunga. Itu adalah beberapa kegiatan yang kita lakukan. Di aksara Jawa ini cukup menarik karena kita adalah bagaimana kegiatan menulis aksara Jawa ini setidaknya kita mengenali abjad aksara Jawa yang sudah nilai luhur yang luar biasa ini, yang sekarang hanya jadi semacam ekstrakurikuler, bahkan cenderung hanya sebagai hiasan saja. Jadi kita mencoba bagaimana kita memberikan pembelajaran abjad yang alfabet, di alfabet Adihono Corokonya itu sampai selesai. Terus kita mencoba untuk bagaimana anak-anak ini mampu menulis nama dengan aksara Jawa.
Ini menarik, sehingga mereka ketika selesai dari kegiatan kita, mereka membawa satu adalah nilai edukasi adalah mampu menulis namanya. Nah ini ternyata antusiasnya luar biasa. Di awal kita melihat kelihatannya mungkin ini akan sedikit, tapi ketika dari kita mencoba dengan penyajiannya, dengan kita konsep dengan baik, maka anak-anak sangat tertarik dengan ini. Bahkan ada yang dilukis, ada yang ditulis di kaos, ada menjadi status di Instagram dan yang lainnya. Ini menjadi unik di dalam konten. Nah ini yang saya pikir ini juga bisa kita tumbuh kembangkan, bagaimana mengenalkan generasi milenial ini dengan aksara Jawa yang sangat luhur dan syarat akan makna budayanya seperti itu. Saya boleh bertanya kepada hal yang teknis, Pak Fuad? Ya. Siapa yang membimbing atau mengarahkan tamu-tamu wisatawan dari luar atau dari sekitar Batu untuk mengajarkan menulis aksara Jawa? Apakah guru sekolah atau ada mentor-mentor khusus pada waktu itu yang membimbing? Ya, kita punya beberapa potensi lokal kultur yang ada di desa itu sendiri. Ya. Salah satunya ada tokoh yang memang sekaligus juga guru bahasa Jawa, yang selama ini memang dia berharap bagaimana bahasa Jawa atau menulis aksara Jawa ini juga bisa dikenal oleh anak-anak, apalagi anak-anak luar kota, anak-anak kota. Kebetulan hari apa saja Pak Fuad bisa datang ke Batu lalu ikut di dalam program ini? Ini ada kegiatannya adalah malam minggu. Ya, malam minggu. Ya, minggu dan hari Kamis, tiga hari yang bisa kita lihat. Yang utamanya adalah ketika anak-anak para mentor dan juga guru yang menulis bahasa Jawa ini sangat terkesan, karena ya kita kembali kepada kemasan ya. Kita melihat kalau anak-anak hanya langsung dimasukkan di dalam kelas terus diajari seperti itu, saya pikir itu adalah hal yang biasa. Makanya kita kemas bagaimana selain mereka itu berlibur, mereka juga mendapatkan keilmuan. Nah ini yang menjadi menarik, sehingga ternyata apa yang kita prasangkakan kepada anak-anak tidak mau, sebetulnya tidak seperti itu. Hanya bagaimana kita mau mengolah penyajian menulis aksara Jawa atau berbahasa Jawa ini dikemas dalam sebuah konten semacam paket wisata, sehingga secara tidak langsung ini juga menumbuhkan kesadaran anak-anak untuk melakukan kegiatan utamanya adalah aksara Jawa. Respon pemerintah terhadap program yang dilaksanakan oleh Pak Fuad dan kawan-kawan memberikan pembelajaran aksara Jawa di Batu bagaimana? Pemerintah kota ya? Ya, saya kira ini dimulai dari akar rumput ya. Kita melihat bahwa pemerintah sebetulnya secara konten sangat mensupport. Cuma mereka memang butuh konsep-konsep atau program-program yang berperiodik, artinya tidak hanya semata-mata menulis tapi ada konsep-konsep yang di situ harapannya juga kita berharap pemerintah juga salah satunya mendukung kegiatan ini. Tapi kita tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan ini adalah bentuk produk dulu, wujud dulu. Kita lakukan dulu, baru nanti kita akan koordinasi dan juga menyusun renstra terkait dengan sastra ini. Kalau ini bisa dilakukan sebagai salah satu paket wisata yang ada di Kota Batu, saya pikir ini menarik, dan tentunya karya menjadi sangat utama, sehingga dari karya inilah akhirnya kita bisa mengetahui sejauh mana artinya dampak daripada kegiatan di kelas aksara Jawa ini. Apakah ada stakeholder yang tertarik untuk menuliskan aksara Jawa di pusat-pusat wisata yang dimiliki sebagai bentuk respon dari gerakan ini? Karena ini aksara Jawa bisa menjadi sebuah kaligrafi atau kaligrafos dalam makna pengetahuan dalam seni rupa, atau sudah mulai ada ketertarikan dari
sekolah-sekolah untuk menjadi mentoring pembantu, di mana Batu menjadi pusat wisata yang berbasis edukasi. Kalau saya lihat bahwa tidak hanya berwisata tapi ada educate yang dibawa dan dilaksanakan sebagai value yang ditawarkan untuk masyarakat yang hadir untuk ke Batu. Ya. Alhamdulillah di tahun pertama di tahun 2021 kita ada beberapa desa yang sudah direspon oleh pariwisata dan Dinas Pariwisata Kebudayaan sebagai salah satu bentuk isian atau item yang ada di rumah budaya. Kebetulan satu kelurahan atau dua desa yang ada di Kota Batu yang sekarang inten. Di samping mereka juga membuka kelas aksara Jawa, mereka juga membuka kelas batik. Nah, ini program hari ini bisa dilakukan karena bagaimana kita terus-menerus mendorong pemerintah di tahun kemarin. Tahun ini alhamdulillah ada event kegiatan walaupun hanya berbentuk event. Ini paling tidak harapannya adalah intensitasnya bisa, regulasinya bisa berjalan terus. Ya selalu tentunya dengan kreatif, dengan konsep-konsep baru yang menarik sehingga anak-anak tidak jenuh dan digarap dengan baik sehingga pola-pola mengenalkan aksara Jawa ini anak-anak bisa lebih semakin tertarik seperti itu. Kalau melihat secara geografi, Batu Malang ini adalah pusat kerajaan Simasari, Singosari bisa di dalam kitab Tantra. Jawa sebagai induk aksara ini kan masih ada turunan. Jadi dari aksara Jawa, Ajisaka turun menjadi Kawi, aksara kedua yang berisi 27, lalu berisi aksara Palawa yang ketiga, dan yang terakhir adalah Sanskrit yang sekarang menjadi perdebatan bahwa Sanskerta, aksara Sanskrit ini menjadi tarik-menarik seakan-akan itu adalah budaya expand dari asing. Nah, apakah sudah mulai tertarik mengungkap, karena hampir semua di relief tulisan dari patung-patung tantra dan tulisan di Simasari itu ada yang Sanskrit kitab, lalu ada yang Palawa, dan ada prasasti dalam bentuk Kawi. Ini Batu dan Malang ini punya potensi sumber daya alam yang memiliki nilai tawar tinggi terhadap kebudayaan tangible dan intangible atau eksoteri dan isoteri. Ini untuk kepentingan pemerintah sampai kepada tingkatan kementerian, apa sudah mulai ada diskusi komunikasi dengan pemerintah sampai ke wilayah itu, Pak? Ya, saya kira perlu semacam langkah-langkah yang konkret ya terkait dengan apa yang sudah saya intangible tadi, bagaimana kultur budaya yang ada di desa dan kelurahan, termasuk juga di kita kan kebetulan adalah di dataran tinggi ya. Bagaimana kultur kita adalah pegunungan dan banyak pegunungan dan mayoritas masyarakatnya adalah petani. Memang upaya-upaya ini bisa kita lakukan manakala sistem yang ada, regulasi yang ada di tingkatan pemerintahan desa dan kelurahan juga, bahkan juga pemerintahan kota harus terus didorong. Salah satunya adalah bagaimana kita membuat sebuah produk yang memang bisa dipertanggungjawabkan baik itu secara bertahap maupun berkelanjutan. Harapan kita bersama bagaimana kita mencoba menjadi satu langkah dulu. Salah satunya adalah bagaimana mengenal potensi kultur budaya yang ada di tingkat desa. Perlu diketahui bahwa anak-anak kita atau generasi kita, anak-anak di generasi kita itu belum begitu paham dan bahkan hampir praktis tidak mengerti bagaimana mereka bisa hidup, mereka bisa berkegiatan di desa dan di tempat tinggal mereka. Langkah yang pertama kita lakukan hari ini adalah bagaimana mengenalkan legenda atau asal-usul daripada desa atau tempat mereka tinggal. Ada folklore yang mulai dibahas ya. Ada manuskrip, ada folklore, ada. Ini sampai enggak, kadang-kadang orang kan gini. Orang luar memahami Batu dan mungkin memahami Malang itu sangat tinggi, tapi orang sana sendiri tidak memahami. Banyak orang kampanye
mari kita lawan budaya asing, tapi budayanya sendiri aja tidak dikenali di Batu, bahkan mungkin Jawa Timur. Ini menarik, ada kesadaran, ada pintu gerbang kesadaran masyarakat Batu untuk menggugah kembalinya 1478 bagaimana Sabdo Palon menagih janji 500 tahun yang akan datang. Hari ini 2021 berarti sudah lewat 543 tahun Batu mengawali sebuah kesadaran untuk kembali kepada ajaran aksara Jawa. Pak Fuad, ini menarik. Sampai sejauh mana potensi ketertarikan kelompok-kelompok budaya, pelaku seni sebagai front art, jadi sebagai eksperimen dan experience dari tingkatan ini, sudah berapa tahun sih melaksanakan ini untuk pintu kesadaran kembali kepada nilai-nilai kebudayaan aksara Jawa? Sebetulnya kalau kita ngomong tentang kapan kita mau dilaksanakan, sebetulnya di beberapa kelompok-kelompok kecil itu sudah pernah dilakukan. Tapi mungkin yang lebih intens baru di 3 tahun terakhir. 3 tahun terakhir ini bagaimana mengemas konten wisata ini menjadi salah satu, tidak hanya berbasis kultur wisata, artifisial saja, tapi juga bagaimana kultur budaya. Ini yang menarik, salah satunya juga bagaimana aksara Jawa paling tidak kita mendorong sebagai, sebetulnya di konten edukasi di sekolah itu sudah dilakukan di 3 tahun terakhir. Bagaimana pembelajaran ini sudah dilakukan di kelas-kelas di sekolah dasar, sekolah menengah pertama saja. Harapan kita bahwa ini bisa menjadi salah satu bentuk wujud bagaimana edukasi atau pendidikan kita di tingkat pemerintahan daerah serius untuk melakukan ini. Kita di tingkatan non formal atau non struktural di masyarakat, kita mencoba membangun kantong-kantong kebudayaan itu dengan tetap terus melakukan komunikasi dengan pemerintah terkait, utamanya Dinas Pendidikan, untuk bagaimana kegiatan ini benar-benar menjadi salah satu hal yang sangat penting, selain juga mereka menjadi edukasi yang memang lebih bersifat formal seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Nah, ini harapan kita bahasa Jawa juga harus sama sederajatnya dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, supaya bahwa kita melihat hari ini anak-anak sudah kehilangan akarnya, mulai surut. Harapan kita kan itu tidak bisa hilang begitu saja. Namanya perlu semacam sebuah, menurut saya, kemasan atau konsep-konsep yang mengarah kepada membangun aksara Jawa ini. Apakah itu mungkin memulai dari, kalau ngomong wisata ya berarti ada paket wisata edukasi aksara Jawa. Terus juga kita juga pernah menggagas bagaimana ruang-ruang pemerintah desa itu tidak hanya tertulis nama abjad bahasa Indonesia, tapi juga ada nama bahasa abjad bahasa Jawa. Terus nama-nama aksara Jawa ini benar-benar menjadi hal yang sangat dekat dengan kita, membumi lah maksud saya. Mulai dari kita lihat dari nama-nama jalan yang ada di desa ini kan adalah salah satu bentuk bagaimana kita mensosialisasikan begitu kearifan lokal ini sangat luar biasa, manakala hal ini bisa dibangun dengan sebuah sistem, baik itu di pemerintahan desa, di pemerintahan kota salah satunya, dan ada kegiatan-kegiatan yang di situ memang menyuarakan dan memberikan sebuah kesan yang mendalam terkait dengan aksara Jawa. Baik, terima kasih. Ada yang menarik yang disampaikan Pak Fuad sebagai bentuk closing ringkasan bahwa orang Jawa, wong Jawa lali karo Jawani. Berarti pintu kesadaran adalah mengingat dan kembali menelisik tentang aksara Jawa. Orang Cina tidak lupa dengan Mandarin dan hurufnya. Orang Jepang tidak lupa dengan katakana dan hiragana. Orang Thailand tidak lupa dengan Tagalog. Orang Mesir, Mesopotamia tidak lupa dengan hieroglif. Dan orang Arab tidak pernah lupa dengan huruf hijaiyah. Dan orang Belanda, Inggris pun tidak lupa dengan huruf Latin alfabet.
Demikian, terima kasih, menjadi sebuah kesadaran buat kita. Terima kasih Pak Fuad. Ya. Semoga menjadi spirit buat kita semuanya. Kita akan kembali lagi nanti di pertemuan dengan kawan-kawan budayawan Jawa Timur. Semoga ini menjadi pintu sadar bagi anak cucu kita dan semua pemerintah untuk sadar menguak kembali tentang makna misteri dari semua kekuatan kejayaan Nusantara. Terima kasih. Rahayu, rahayu, rahayu. Baik.